وعلى آله وصحبه أجمعين. Dan loncatan kehidupan kita semua yang paling baik. Kamu memahami Allah apa bisa? Pernah ketemu Allah? Siapa yang pernah ketemu Allah juga? Nggak ada kan? Kita ini mengatakan bahwa Allah sebagai Tuhan itu atas hidayah yang telah disampaikan oleh para ulama kepada kita. Makanya kita ini harus memuliakan ulama, siapapun beliau lah. Pengen ulama Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, ulama Nahdlatul Ulama, ulama Syiah, ulama Wahabi, udah muliakan semua, jangan dihinakan. Beliau-beliau itu adalah manusia-manusia yang telah dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentarbiyahkan umat. Sebagaimana Rasulullah juga mentarbiyahkan umat. Minimal adalah ilaha illallah yang telah dititipkan oleh Allah pada dirinya. Adalah ilaha illallah yang telah dititipkan Allah kepada dirinya, dihormat, dimuliakan, siapapun orangnya. Ojo dielek-elek. Orangnya keliru, Ustaz, yalah. Keliru itu memang tempat manusia. Siapa di antara kamu yang paling bagus? Tak pengen roh aku. Siapa? Coba dibuka, baju kamu dibuka coba. Yang ada apa coba? Silit kan? Yang ada apa coba? Kotoran kan? Terus kotoranmu keluarnya itu emas berlian kan? Sam? Olehnya mentarbiyahkan Allah supaya kita ini tawadhu, nyampe-nyampe mata kita dikeluarkan lodonya. Biar kamu tawadhu. Hidung kita dikeluarkan ingusnya. Mulut kita dikeluarkan ludahnya, telinga kita dikeluarkan kotorannya. Terus tidak cuma itu saja, nyampe pipi yang halus apabila kita gesek keluar tanahnya. Ini kalau terus menerus tidak cuma tanah, keluar darahnya. Supaya kita tawadhu. Sebabnya kalau gak gitu bahaya. Kamu ngerti nggak? Kenapa Fir'aun itu nyampe ngaku sebagai Tuhan? Karena tidak ada kesengsaraan hidup yang didatangkan oleh Allah kepadanya. Hidupnya sehatan wa'afiatan, sehat dan selamat. Tidak pernah ada kacau itu Fir'aun. Wajahnya ganteng, bawakannya bagus, nggak pernah sakit, gak pernah ada musibah, semua keinginannya tercapai. Pengen punya istri cantik, ditakdir oleh Allah dapat istri Sayyidatina Asiyah. Pengen pembantu yang salih, salihah, didatangkan Sayyidatina Masitoh. Pengen punya anak, didatangkan anak angkat Nabi Musa. Ya kan? Gak ada kekacauan hidup, saking tidak pernah kacau, nyampe-nyampe ngaku sebagai itu. Insya Allah semuanya kamu disepertikan itu oleh Allah, kamu itu akan ngaku sebagai Tuhan. Ya ayyuhan nas, ana rabbukumul a'la. Pasti itu. Wong kamu baru diberi gitu sama Allah, sombong kemplotamu dasmu gede. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan pernah engkau melata di atas bumi dalam keadaan sombong. Semuanya lemah sama sekali. Makan terus ya, kuat makan terus. Coba makan terus coba. Kuat nggak? Kenapa makan kamu sepiring? Karena nggak kuat. Apa? Hidup yang paling nikmat apa? Jima, wisdang. Jima terus coba. Jima terus nak perlu ke jima siji ganti capek mana jima mana ganti capek mana jima mana ganti capek mana mati sekali. Nah, ada percaya betul ini nggak mampu itu. Makanya acuan hidup kita ke Allah, sementara Allah misterius,
kita mengaku kepada Allah sebagai Tuhan itu sebuah pengakuan batiniah, tidak mampu kita panca inderakan dengan mata, dengan telinga, dengan mulut, dengan rabaan, tidak. Maka caranya kita mengikuti orang yang telah diutus oleh Allah sebagai uswah. Siapa mereka? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubung Kanjeng Nabi sudah wafat, ikuti para ulama. Paham? Berhubung Kanjeng Nabi sudah tiada, ikuti para kiai. Ya, kiai yang bagaimana? Al-ulama ar-rasikhuna fil ilm, mengikuti para ulama yang mengamalkan ilmunya. Jangan mengikuti ulama gak nglakoni ilmune. Adol kalender santri kon tuku kabeh, jebul-jebul kalender sing dipasang ning omahe gratis. Nyuruh masyarakat untuk iuran, wong gak urunan dhewe. Ngono ki ana. Nyuruh masyarakat, nyuruh santri urunan apa bencana, jebul-jebul ya ini ra urunan dhewe. Nyuruh santri iuran khataman, satu santri berapa coba? 10 juta. Jebul-jebul kiai ini ora iuran dhewe. Nek ana kiai bentuk ngono iku, bentuke kotak-kotak, jangan diikuti. Jangan dihadiri majelisnya. Jangan ikuti suri tauladannya, enggak bener itu. Payah kamu. Kemarin ada tamu ya. Itu habis banyak ya. Jam 9 udah datang makan pagi. Ya. Setelah Jumatan makan lagi. Pengen pulang makan lagi. Itu tidak cuma itu saja loh ini. Itu setiap hari tak transfer ini. 500, kadang 1 juta setiap hari ini. Itu pengen mengadakan acara di sini. Pulang tak sangoni kabeh. Percaya enggak? Ya. Halo Ustaz pamer. Man kola pamerun fahuwa pamer. Wong ini senengan orang itu kalau senengane apa jujur orang itu toh. Jebul-jebul yang ditunjuk itu tidak cuma orangnya, justru dirinya yang ditunjuk. Coba kamu yang ditunjuk cuma satu. Ini ada jari 4 yang menunjuk dirinya. Betul? Ya kan menunjuk dirinya. Kamu jebul-jebul aku. Kalau ada ayam bertelur, yang berkokok-kokok siapa? Ayam yang bertelur apa yang tidak bertelur? Yang bertelur. Maling, jebul-jebul wonge maling dhewe. Memberitahu kamu caranya seperti itu berorganisasi. Caranya seperti itu. Jangan terbiasa memanfaatkan keadaan, jangan terbiasa mengambil keuntungan. Paham? Berhubung yang kita tiru adalah baginda Rasul, maka caranya pahami sejarah Kanjeng Nabi. Bagaimana akhlak Rasulullah? Bagaimana cara bicara Rasulullah? Bagaimana cara perbuatan Kanjeng Nabi? Kami sodorkan sebuah akhlaknya Rasulullah, di antaranya adalah yuhdun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah zuhud Kanjeng Nabi di dunya, di waktu beliau ada di dunia, wa iraduhu anha, dan berpalingnya baginda Rasul akan dunia. Kanjeng Nabi itu menghadapi dunia tidak dengan senang. Ngadepi dunia itu tidak senang beliau. Menghadapi dunia, beliau menghadapinya senangnya bukan karena dunianya, tapi senangnya karena Allah. Makanya kalau kamu semisal ya makan itu katakan pada dirimu, makanmu karena taat Allah.
Allah mengatakan, kulu wasrobu, makanlah kamu, wasrobu dan minumlah kamu, wala tusribu, jangan berlebihan. Udah, makan, minum, jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan, madarat. Kamu makan semestinya 1 piring cukup, kamu makannya 2 piring, 3 piring. Kamu makannya banyak. Itu bahaya itu. Nanti kena gula, nanti kena penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Karena sumber dari semua penyakit adalah makanan. Tidak cuma penyakit dohir saja. Tidak cuma penyakit jasad saja. Nyampe penyakit batiniah. Semestinya organ tubuhmu itu membutuhkan makan cuma 1 piring. Saya itu dari sore belum makan ya. Saya pas ngaji sama kamu lemes itu. Sampai sekarang belum makan ya. Belum makan. Tadi malam pengen sahur. Dilalah kersane Allah. Bangun-bangun subuh. Itu makanan yang kita makan semestinya butuhnya cuma 1 piring saja ya nggak sih? Di waktu kamu tambah, maka istirahatmu akan semakin banyak. Nganggurmu akan semakin banyak. Itu efeknya ini. Selain efek penyakit kan. Selain efek apa bakteri-bakteri yang menumpuk di dalam perut kita. Itu efeknya itu kamu seneng nganggur. Seneng liha-liha. Makanya kalau saya ngomong sama kamu, ngaji apa istirahat? Mesti jawabannya istirahat. Ya, bahira. Sebab mana orang yang ngomong ngaji, cah lanang ini. Kenapa kok cah lanang seneng ngaji? Sudah putus asa hidup. Yang menjadikan kamu seneng leha-leha, yang menjadikan kamu seneng nganggur, yang menjadikan kamu seneng gidobrol yang gak ada manfaat, yang menjadikan kamu itu seneng karo hibah, seneng karo ulah nak cerita, nyampe metot-metot cangkeme tekan buri. Itu yang asli gara-gara. Yang asli gara-gara. Gara-gara apa? Makan yang terlalu banyak. Paham? Nak makan terlalu akeh. Nanti efeknya tidak cuman itu saja. Yang sangat-sangat berbahaya, cintanya kepada Allah terkikis. Tak percaya betul ini. Senengi karo Gusti Allah terkikis, yang dicinta, yang disenengi harta benda. Seneng punya rumah bagus, seneng bangun. Padahal nanti bangunan-bangunan itu, harta yang mereka kumpulkan akan segera ditinggalkan. Jangankan kematian, lagi ngantuk wis lali kalau dunia, percaya nggak? Apalagi tidur pulas. Dunia ini akan sirna dalam pandangan. Dunia ini akan sirna dalam ucapan. Dunia ini akan sirna dalam pendengaran. Hilang sirna. Percaya? Kalau masih hidup di dunia saja sirna, bagaimana kelak di akhirat? Yang ada adalah hisab. Yang ada adalah pertanyaan. Jangankan kamu punya rumah mewah yang mewah, tanah yang luas, istri yang setiap kota punya, anak yang banyak, usaha yang banyak. Jangankan kelak di akhirat, laki ning dunya iki lho, penuh dengan hisab. Menghitung ini. Setiap bar ngaji keluar ngeti mobil, ora terima ngeti tok, ambek menghitung mobil. Setiap kali lihat mobilnya itu diteliti gitu. Ono sing bisa ora, ono sing luka apa enggak gitu. Namanya hubud dunia. Saya tadi kan pengen ke sini, dideketin sama si Hamli. Apa kata si Hamli? Ustaz, saya tadi malam kecelakaan. Sama sekali nggak saya masukkan di dalam hati. Mobilnya rusak, silakan Ustaz lihat. Oh ngapain? Jangankan lihat mobil yang rusak, lihat kamu yang cantik aja males ya. Paham?
Gitu, tidak terpengaruh dengan harta, tidak terpengaruh dengan dunia. Kamu kenyang seperti itu tuh, akibatnya ngitang hitung duit. Jamaah amalan, ngumpulin harta. Wa adadahu, hitung duit. Ya sabu annama lahu akhlada, mengira dengan banyaknya harta menjadikan kita hidup kekal selama-lamanya. Padahal malaikat Israel sudah ada di atas kepala kita. Kuburan kita sudah disiapkan. Kain kafan kita sudah dijahit sama para penjahit. Betul nggak? Orang-orang yang sudah siap sedia, mereka akan bertakziah kepada kita. Kita ini masih leha-leha. Ustaz, apa? Nyatanya dari kemarin gak mati-mati Ustaz. Itu cara setan untuk membisiki dirimu sehingga engkau lupa akan kematian. Sungguh musibah besar di saat engkau mati. Saat itu juga kamu tidak ingat kematian. Paham? Kenapa nyampe gak ingat kematian? Kakean mangan. Kakean istirahat. Kakean lihat-lihat dengan harta. Paham? Kalau makannya sedikit, Rasulullah itu kalau makan itu sedikit, memakai 3 jari. Makan kurma. Kurma ini adalah makanan fukorok masakinnya tanah Arab. Orang kalau kaya makannya roti mit daging. Yang Indonesia kurma makannya wong sugih. Iya. Wong fakir kayak kowe ngono bukane ra iso kurma. Langsung nasi. Makanya Rasulullah zuhud. Zuhud itu artinya itu adamu mailil qalbi bisyahwat dunya. Dicabut oleh Allah di dalam kolbunya condong dengan harta, belas gak pada terpesona dengan gemerlapnya harta. Sama sekali. Tidak terpesona dengan gemerlapnya harta. Tidak senang dengan tumbuh-tumbukan harta. Wa iradu anha. Dan mereka berpaling dengan harta. Gak pernah mempermasalahkan ini itu. Kamu itu. Dengerin. Saya itu sering dimanfaatin orang. Pak Yai minta pulsa, tak kirimin pulsa. Pak Yai minta uang, tak kirimin uang. Pak Yai saya punya hutang. Pak Yai listrik saya waktunya bayar. Terus saya ngerti kalau saya dimanfaatkan. Ya kenapa panjangan gak marah Ustaz? Ciri-ciri orang salih dimanfaatkan orang. Paham? Bagaimana hadisnya? Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Makna daripada bermanfaat, dimanfaatkan. Makanya kalau kamu dimanfaatkan sama temanmu itu, berbahagialah engkau. Surga menjemputmu, surga ada di hadapanmu, surga ada di pandangan matamu, surga ada di pendengaran telingamu. Hidup itu enak, nyaman, seneng. Percaya? Sama-sama hidup, belum tentu loh ketenangan yang dititipkan oleh Allah di diri saya sama kamu sama, belum tentu. Keindahan yang dahsyat, kesenangan yang luar biasa. Wa qana'atuhu bil balagh minha. Di antara sifatnya baginda Rasul menghadapi dunia, beliau itu qanaah bil balagh minha, qanaah dengan seadanya, tidak pernah gerangsang. Makanya dengerin, Rasulullah sepanjang hidupnya tidak pernah hutang. Carikan satu hadis kalau ada. Seumpama baginda Rasul itu hutang, sistemnya itu gadekno barang. Kang aku butuh dik 5.000 Kang, tak gadekno peciku. Itu sehingga kalau Rasulullah wafat sudah ada harta yang dimiliki oleh orang yang menggadai. Paham? Orang itu hutang kepada orang lain pertanda dia nggak tanggung jawab. 1, 2, pertanda kalau dia sombong. Loh kok bisa Ustaz? Bisa. Maksudnya piye? Mene. Tak bisiki. Mene.
Orang itu kalau hutang, semisal ya, Aper ini hutang sama Buya. Buya, aku hutangi. Berapa? 1 juta. Apa kata Buya? Kapan bayar kamu? Insya Allah 1 minggu. Ini namanya sombong. Seakan-akan dia bisa menghadirkan uang 1 juta. Jangankan 1 minggu. Wong sekarang saja nggak punya uang 1 juta. Paham? Orang hutang itu yang asli sombong. Ini yang bisa mikir itu orang-orang yang mata hatinya tenang. Nah, mata hatinya tidak tenang, atau mesti ngomong ini. Nah, Allah gimana? Banyak segala-galanya. Mampu menyelesaikan hutang saya. Menurut durung-durung bisa khianat. Lah kok khianat? Durung-durung kok bayari diserahke Gusti Allah. Khianat kan? Khianat itu. Pengen tidak bertanggung jawab itu asli itu. Minta wong lanang rono itu. Paham? Hei, ngono itu. Kamu itu. Dinasihatin malah tinggal ngantuk. Tidak kekasih sejati. Coba tau kamu pacaran di bawah pohon rindang di malam minggu. Di balik remang-remang kamu cerita-cerita indah dumadian, kekasihmu ngantuk. Lah ngono iku coba. Diceritani tenanan malah tinggal ngantuk coba. Bagaimana kira-kira kamu coba? Paham? Kekasih yang indah, kekasih yang baik itu adalah mengikuti melodi yang telah dikeluarkan dari mutiara-mutiara. Paham anu, siapa? Kaira. Kena ngantuk cumi mangap pun nih. Saya khawatir kalau ada cicak dari atas. Seruwet nih. Melepuh cangkemmu. Ngising mentu tokeke. Lah berkembang biak di dalam kok. Paham? Kanjeng Nabi itu hidup seadanya. Tidak pernah gerangsang. Tidak pernah hutang. Kamu hidup orang pernah hutang. Luar biasa. Ya. Coba mulai sekarang. Ayo. Kamu itu. Neng. Coba Neng. Gak usah hutang. Aku yakin kau akan dicukupin oleh Allah. Semamanya ada perempuan yang semacam ini. Lalu si cantik wafat. Walaupun dia jelek. Jelek kemaksiatannya. Tentu akan saya dapatkan Bilal. Santailah. Jangan sakit hati. Falam yamil ila nadharatiha. Baginda Rasul itu tidak condong sama sekali dengan kemewahan harta, dengan gemerlapnya harta, dengan keindahan harta. Belas di dalam kalbunya tidak ada sama sekali. Pernah suatu ketika Baginda Rasul memakai baju yang indah, yang bagus. Memakai baju yang bagus. Kemudian baju yang bagus itu dilihat oleh seorang sahabat. Ada seorang sahabat yang melihat bajunya Rasul itu, Masya Allah bagus. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat baju sebagus yang kau pakai. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah engkau senang dengan baju ini? Apa kata sahabat? Betul ya Rasul. Langsung seketika dilepas, diberikan kepada orangnya. Kemudian Rasulullah meninggalkannya. Ada sahabat lain datang. Hei, kamu itu keplek kamu. Goblok. Kenapa? Dalam hatinya Pak Dunia Bibu Jalu. Kenapa? Kamu apa nggak tahu Rasulullah itu orangnya dermawan banget. Jangan nyanjung-nyanjung. Itu namanya toma, namanya minta-minta itu. Kamu tuh gimana? Ini bajunya Rasulullah satu-satunya yang paling bagus malah mbok jaluk sisan. Apa kata sahabat tadi? Wallahi demi Allah,
Saya tidak minta. Hah? Tujuan saya cuma satu, litabarruk, ngalap barokah. Ngalap barokah. Nah apik barokah. Nah elek marokah. Paham? Ini loh baginda Rasul disanjung itu langsung diberikan ya. Paham? Kira-kira bisa jalanin nggak? Kalau ada temanmu, semisal ya, kamu sama istrimu cantik jelita, lalu Bilal datang. Bilal nyanjung istrimu, ya Allah, Kang Abar, istrimu cantiknya ngalahkan bidadari. Kamu bisa niru kanjeng Nabi. Lalu kamu ngomong gini, wahai Kang Bilal, apakah engkau senang dengan istri saya? Oh, senang. Udah, untukmu aja. Jangan. Kalau istri jangan mau neng kalau digitukan neng, paham neng? Jangan mau. Nikah itu sekali untuk selamanya. Paham? Yang boleh itu harta benda seperti baju, seperti harta, seperti mobil dan lain sebagainya. Paham? Ini kata Nabi. Ini gitu diamalin. Kamu itu walam yalgu bihalawatiha. Rasulullah itu tidak pernah terpesona dengan lazatnya harta. Belas seringkali baginda Rasul dalam keadaan lapar, di depannya ada makanan, lalu makanannya dibagi, nyampe Rasulullah nggak dapat. Gak kayak kowe. Nah, aku dewe ngeleh kamu itu. Saya sendiri ngeleh, sedekah anak turah gitu. Kata Nabi enggak gitu. Semoga demi Allah, seumpamanya saya perempuan dan hidup di zaman Rasul, saya tidak akan mau nikah kecuali dinikah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kecintaan, kerinduan yang dasar yang telah dititipkan oleh orang-orang yang di dalam kalbunya ada keimanan. Paham? Tidak ada suri tauladan yang baiknya melebihi baginda Rasul. Bagaimana hidup kita ini coba? Wa qad malaka min aqsal Hijaz ila idaril Iraq. Nyampe Rasulullah itu memiliki harta min aqsal Hijaz, dari pelosok jauhnya tanah Hijaz ila idaril Iraq, nyampe pinggirnya tanah Irak. Wa min aqsal Yaman, dari pelosok jauhnya tanah Yaman ila syahri Oman, nyampe pelabuhan Oman. Wa huwa azadun nas fi ma yuktana wa yudakhar. Beliau adalah orang-orang yang paling zuhud, yang tidak pernah condong di dalam kalbunya akan harta. Tidak terpesona dengan uang, tidak terpesona dengan bangunan yang mewah, tidak terpesona dengan apapun. Yang ada adalah genangan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Allah ketahui, bidzikrillah, dengan ingat kepada Allah, tatmainnul qulub, hati seseorang akan tenang. Orang mukmin itu ketenangannya dengan Allah. Orang mukmin itu ketenangannya itu dengan ibadah. Orang mukmin itu lazatnya dengan baca Quran, bukan banyaknya harta, bukan banyaknya mobil, bukan cantiknya istri. Semuanya itu adalah tipu-tipuan. Nyampe
Nyampe Rasulullah itu tidak pernah menyimpan harta. Tidak pernah nyelengi. Tidak pernah menumpuk-numpuknya. Pernah suatu ketika baginda Rasul haus. Sayyidina Abu Hurairah menyiapkan minuman untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Rasul? Apakah dengan minuman itu langsung baginda minum? Enggak. Rasulullah pun mengatakan, berikan minuman ini kepada sahabat. Makna daripada sahabat itu santri. Lalu dibagi-bagikan. Nyampe semuanya mendapatkan sebuah, tidak tersisa satupun. Kemudian Sayyidina Abi Hurairah membawakan minuman itu di depan baginda Rasul. Setelah itu Rasulullah mengatakan, minumlah Abu Hurairah, minumlah kau. Abu Hurairah pun menuangkan minuman itu lalu diminum. Setelah minum selesai, Rasulullah mengatakan, minum lagi, diminum lagi. Selesai, Rasulullah mengatakan, minum lagi, diminum lagi. Setelah selesai, Rasulullah mengatakan, minum lagi. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, sudah tidak ada tempat. Artinya sudah kenyang. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu aku yang minum. Ini adalah Rasulullah minum yang terakhir kali. Akhlak yang mulia, yang sering kita dengar, tapi hanya sekedar pendengaran saja. Pengamalan diri jauh banget. Sering kita ini berebut ngantri makanan, seakan-akan teman kita menerobos kita, ini nggak boleh. Sering kali kita melihat teman-teman kita yang kirimannya sedikit, yang jarang jajan. Kamu dengan bangganya kamu sering jajan, bahkan makan di kamar, dilihat teman kamu, di mana akhlak kamu, di mana suri toladan Rasulullah, di mana? Di mana? Jangan pernah ilmu yang kita dapat hanya sebuah geseng-geseng belaka. Kalau hanya geseng-geseng belaka, banyak orang seperti itu. Dengan pakaian yang minas syadah, asyab sahabat syadah. Pakaian-pakaian mereka menggunakan pakaian penggede-penggede ulama. Rumah-rumah mereka seperti rumahnya para ulama. Di ruang tamu mereka kitab-kitab banyak. Tapi satu coretan sedikit pun tidak ada suri tauladan Rasulullah. Seumpama mereka hidup di zaman Rasulullah, tentu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ini tidak ulama, tapi ini Fir'aun. Ini tidak ulama, ini Qarun. Ini tidak ulama, ini adalah Bal'am. Ini tidak ulama, ini adalah Kan'an. Ini tidak ulama, ini adalah Qabil. Dengerin ini. Kamu kira imamahmu yang besar, serbanmu yang memanjang, jubahmu yang Masya Allah, itu adalah tipu-tipuan untuk menipu pandangan manusia, supaya manusia memuliakanmu, lalu manusia itu membisaraimu. Paham? Di mana letak suri tauladan Rasulullah? Kamu kalau dalil laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sangkemu. Besok kamu di akhirat, kau akan mencapik-capik mulutmu, kau akan memegang batu-batu besar, lalu batu-batu itu kau pukulkan di mulutmu. Tidak cuma itu saja, kamu akan menarik-narik bibirmu, dan kamu akan mencari gunting, lalu kamu menarik lidahmu, lalu kamu guntingi dengan raungan-raungan tangisan yang karena apa coba? Nak dalil laqad kana lakum itu Masya Allah dalile kaya wali kutub.
jebul kelakuane kaya iblis. Paham? Kok nyampe nggak bisa menusuk hati kita, betapa kerasnya hati kita, ya nggak? Wa raduhum amma yustafadu wa yahtakaru. Kanjeng Nabi ini kalau melakukan segala sesuatu sangat-sangat jelas. Bagaimana Rasulullah memanfaatkan bicara, memanfaatkan harta. Dan bagaimana Rasulullah itu memonopoli umat, itu kelihatan semua. Tapi tidak ada sama sekali Rasulullah menipu. Rasulullah poleng, nggak ada. Nyampe pernah suatu ketika baginda Rasul membagi ghanimah kepada sahabat. Si fulan ini kebetulan yang diberi ghanimah itu rata-rata orang muhajirin. Karena orang muhajirin, sahabat baginda Rasul yang dari Makkah datang ke Madinah tidak punya apa-apa. Sedangkan orang Ansor sudah punya rumah tanah. Lalu Rasulullah membagi ghanimah itu kepada muhajirin. Kepada muhajirin. Orang Ansor tidak diberi. Di waktu pertengahan bagi, ada orang Ansor mengatakan, wah tidak adil ini. Tidak adil. Orang muhajirin diberi, kami orang Ansor tidak diberi. Langsung seketika wajah baginda Rasul memerah. Rasulullah mengatakan, apa masih ada orang yang paling adil melebihi aku? Apa masih ada orang yang adil melebihi aku? Di waktu itu Rasulullah mengatakan seperti itu, semua sahabat tercengang semua, kaget semua. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, sesungguhnya orang-orang muhajirin itu hanya aku beri harta, sedangkan engkau aku beri diriku untukmu. Paham maksudnya? Di waktu Rasulullah mengatakan seperti itu, semua sahabat nangis sih. Coba tuh, kamu punya suami yang ganteng, yang alim, yang luar biasa, punya harta, dibagikan ke orang-orang, kamu tidak diberi sama sekali. Lalu kamu komen, lalu kamu berontak. Gimana toh? Saya istrinya kok malah nggak diberi. Apa kata suamimu? Wahai istriku, aku memberi mereka hanya harta, sesungguhnya diriku untukmu. Kamu senang mendapatkan dirinya apa hartanya? Dirinya kan, layu. Kalau suamimu orang baik akan senang dirinya toh. Pada akhirnya Rasulullah dimakamkan di Madinah, ya kan? Dimakamkan di Madinah, organ tubuh Rasulullah, jasad Rasulullah, roh Rasulullah miliknya orang Ansor. Sedangkan mereka orang muhajirin tidak diberi apa-apa, hanya diberi harta benda. Dengarin ini. Nih, apa? Rasulullah itu seperti itu. Lam yukhallif ainan wala dainan. Rasulullah di waktu wafat, saking zuhudnya, nyampe tidak meninggalkan harta benda sama sekali. Dengarin ini. Rasulullah tidak meninggalkan harta benda sama sekali, dan Rasulullah tidak meninggalkan hutang. Siapa sih ngomong Rasulullah punya hutang? Kalau menggadekan ya baju apa? Baju apa? Baju keren kanjeng Nabi, baju perangnya kanjeng Nabi digadekan untuk apa? Untuk dibuat nafkah keluarganya. Luar biasa kan? Baju perangnya kanjeng Nabi digadekan untuk dibuat. Artinya kan orang yang dihutangi kan sudah dipegangi. Ya kayak kowe utang orang gaban ning apa-apa, ya enggak? Makanya usahakan coba utang. Kowe iso takoni. Kamu bisa jalanin. Pernah utang enggak? Sekarang masih punya utang? Berapa? 7.000. Utang ke siapa itu? Siapa? Kang Jayat. Kang Jay. Mana Kang Jay? Jay. Mana Jay? Mana? Wajahnya yang mananya? Mana? Di kamar. 7.000 ya? Kamu kenal Jay? Nanti bayar kamu ya? Siap enggak? Yang benar. Ketun
Mesti ngomong ini, ngerti ngono mau aku gak ngaji. Nanti caranya uang kamu aja langsung dibayar ojek, berikan sama ini si Buya, biar buat bayar. Kim bayar ya Buya, ojokin jajan. Bayar. Jangan diulang lagi. Nanti kamu menjadi orang hebat, ya enggak ya? Kamu nggak punya uang? Berapa? Ya punya gitu ah. Wah apa aja kamu dolim kamu itu. Ya udah nggak usah, ini punya kok. Nanti 7.000 itu dibayarkan, oke? Okay? Jangan ditunda sekarang. Ayo cari C. Ayo mangkat. Jangan ditunda. Fastabiqul khairat. Mana daripada berlomba-lomba dalam kebaikan seperti ini orang kok melu lomba MTQ. Baru lomba Qiraatil Kutub. Berlomba fastabiqul khairat itu berlomba-lomba melakukan kebaikan dengan secepatnya. Kalau saya nggak pernah punya uang nih, ini nanti nggak ada sarapan ini. Ya. Puasa kamu mulai hari apa? Senin ya? Akad ya? Akad. Ini Sabtu, berarti dapat 7 hari ya? 7 hari, kurang 3 hari ya? Betul? Ini apa? Sabtu ya? Akad, Senin, Selasa terakhir. Lho ki piye wi? Mulaimu puasa hari apa? Senin ya, kamu kok ngomong muni akad. Itu yang akad itu gak sayu. Belum recep kok. Lagi pada kalau tanggal 30 Syaban semua mulai nama itu sama gutin an ada fardis syahri Ramadan. Orang kayak terbilang Rajab itu. Mulainya Senin kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Baru 6 hari. Berarti kurang berapa? 4. Akad, Senin, Selasa, Rabu. Nanti apa? Selasa malam Rabu itu khol ya? Betul? Kholnya hari apa? Kholnya Gusiri loh. Selasa malam Rabu apa Rabu malam Kamis? Selasa malam Rabu kan? Dan nanti acaranya bareng kayak kuwisisan naik, ya? Iya tuh. Lebih nak cara orang Islam mau wis Rebu itu. Betul? Nah cara Islam kan wis Rebu tanggal 11 kan? Nah we Islam apa kafir we? Jangan-jangan Yahudi we. Betul kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Puasanya apa Senin ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu ya. Nah kowe sih seneng mayoran terus ya. Ngerti ya aku. Sing ngragati ku itu ya. Bareng kena aja, oke? Okay? Masa kasih masak ilu. Nah kowe sih tinggal mangan. Anceng cangkemmu ora tau kesel. Wala habaro nahro. Kanjeng Nabi itu nggak pernah membuat apa? Membuat pantai, membuat kolam renang, membuat apa? Sungai yang bagus, nggak pernah ini. Carikan satu hadis. Rasulullah duduk tanah dibuat untuk apa? Kolam renang, nggak pernah. Yang dilakukan oleh Rasulullah itu yang penting-penting.
Kamu hidup nih, akeh sing ora penting nih. Ora kudu turu mbok turu-turokno. Naudzubillah, kowe iki aneh ben ajaib. Kayak setan nih. Padahal setan tuh sergepebol lah. Ustaz tau ngerti aku. Kapan Ustaz ningali? Lagi mau ngerti setan. Setan itu enggak intinya ganggu manusia. Supaya manusia itu amalnya batal. Supaya manusia itu melakukan kejelekan. Kok diganggu gak iso nglakoni keapian, maka kebaikannya ini dihancurkan oleh setan supaya batal. Wala sayyada qasra, wala sayyada, dan Rasulullah tidak pernah bangun qasron, istana. Saya itu bisa baca kitab, menunggu dituduh yang netizen kira-kira semua kitab kuning. Alhamdulillah. Gak ada mananya. Gak ada mananya kan? Gak ada mananya. Ayolah terima dituduh. Kamu ganteng dituduh. Orang cantik. Padahal ganteng dituduh cantik. Marah enggak? Enggak. Kamu orang baik dituduh jelek, marah enggak? Enggak. Biasanya sing marah iku wong elek dituduh elek tapi marah. Wong sombong dituduh sombong, lah kuwi marah. Ya kowe ngono iki. Kowe iki keset dituduh keset, emoh. Wala sayyada qasra. Kanjeng Nabi itu enggak pernah bangun istana. Carikan satu hadis, Kanjeng Nabi dandan omah. Kanjeng Nabi seumamanya ada paling apa itu loh, bangun Ka'bah. Kanjeng Nabi pernah mengangkat batu kan, meletakkan kan. Tapi sing bangun itu kan gak Kanjeng Nabi itu. Sing bangun itu orang-orang Quraisy sih. Walam yuwarrith waladahu ahla mata'an wala mala. Kanjeng Nabi di waktu wafat tidak meninggalkan warisan sama sekali. Tidak meninggalkan warisan untuk anaknya, tidak meninggalkan warisan untuk keluarganya. Mata'an wala malan, berupa harta atau berupa uang atau berupa simpanan enggak ada. Tidak meninggalkan sama sekali. Liyasrifahum 'anir raghbati fid dunya kama sarafa nafsah anha. Tujuannya itu supaya keluarganya, anaknya, istrinya tidak ngreges dunya. Tidak rakus harta, tidak kaya kowe. Anak bojomu seneng dunya, kowe lah ya seneng dunya. Fayakunu ala mithli hali fi zudi fiha. Sehingga anak Kanjeng Nabi, istri Kanjeng Nabi, cucu-cucu Kanjeng Nabi zuhud seperti Rasulullah. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku nduriai Kanjeng Nabi kok gak zuhud, senengane minta-minta, senengane dawir, senengane memanfaatkan umat dengan apa? Dengan mengatakan ana habib, ana dzurriyyatir rasul. Positif dzurriyyatir rasul, palsu itu. Kalau benar-benar dzurriyyat rasul, aku yakin seperti kamu. Kamu menutup dirimu kalau kamu adalah anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah. Apa pernah ini Buya ngomong ini? Saya dia. Sudah kamu bayar. Kenapa? Kemana Zai? Zainya kemana? Mati ya Teh? Kemana? Ya, nanti kalau ada orangnya bayar, oke? Okay? Nanti sedekahi 7.000 ya. Kowe rasa bayar ke dibayar iki wae, disedekahi wae, oke? Okay? Punya kamu uang 7.000. Ambil. Iya, engko ora ber ngaji lali monggo. Kenapa tidak boleh menunda-nunda amal? Nanti kalau ditunda-tunda enggak jadi. Percaya enggak? Kang, sing gede-gede kawin ya. Udah ngambil cap putri nih. Nanti kalau kamu mau, nanti tak hadiahi mas kawin 10 juta sama modal 50 juta. Ndang. Siapa yang mau? Mesti kowe ngomong ini. Nanti Ustaz, nanti nunggu umur saya 25 tahun.
ditunda-tunda. Melakukan sesuatu itu jangan ditunda-tunda aja nih ya. Mantu-mantu kabeh. Kamu ngerti enggak? Mereka menunggu semua. Jebul-jebul sing ditunggu ra rumangsa. Kowe iki kacau balu. Jangan ketuaan. Nikah seperti saya, umur 23 tahun. Itu saja saya getun loh. Saya getun saya. Pengajian di Purwodadi. Mana pengajian di Purwodadi? Lakukan kebaikan itu jangan ditunda. Ustadz, kenapa Ustadz enggak secepatnya nikah kedua, ketiga, keempat? Itu kan kebaikan. Enggak lah, itu kejelekan lah. Kejelekan. Kowe sih seneng engko poleng kowe engko ning gone isi pertama kowe mangan ning kono, terus yang kedua kowe melu mangan. Dino mangan ping 4 Semoga kita bisa niru kanjeng Nabi. Kamu pengen niru kanjeng Nabi apanya coba? Apanya? Coba pengen tak ngerti aku. Kowe pengen niru kanjeng Nabi apanya coba? Sholatnya yang benar. Rasulullah kalau sholat suratnya surat Al-Baqarah. Suratmu surat cinta ya. Fatihah tok rono surate. Ngono kok salate pengen kaya kanjeng Nabi. Kamu pengen niru kanjeng Nabi apanya, Cuk? Apanya, Cuk? Apa? Puasanya. Loh, kanjeng Nabi itu kalau poso itu 2 hari loh. 2 hari blebes loh. Bahkan 3 hari blebes loh. Kanjeng Nabi itu sering kalau puasa itu enggak sahur. Ala kowe biar ngasar wis ning dapur ngantri biar ngasar kecekelan piring. Mbak Korea lho nyampe nyentak pakai jam sama ini wis mene gitu. Bisa tahu gitu. Saya itu di kamar saya di samping dapur. Mbak Korea itu kalau marah itu kalau nyengeni santri ngerti ya. Semua ucapan ini terekam semua. Bukan. Apa yang kamu tiru ke Rasulullah? Apanya? Apanya? Senyumnya yang benar. Kanjeng Nabi itu kalau senyum, walaupun giginya kelihatan, tidak ada suaranya. Kamu tunggu yo mak lampir ya kan? Rasulullah itu kalau senyum tidak keluar suaranya, namanya mesem, tabasum. Bukan kokoh apa? Wuju cekikian. Kamu pengen niru Rasulullah apanya aja? Apanya? Kalau memotong kuku, gimana? Kamu kalau memotong kuku gimana? Kanjeng Nabi itu cerdas banget. Rasulullah itu kalau memotong kuku tidak pernah lebih dari 40 hari. Kowe iki 40 hari ngerti mu'arba'in fi nabi wa sallallahu alaihi. Ngiling-ngiling ini sudah 40 hari apa belum? Enggak pernah. Hah? Ya, Bang. Nah, sing apa itu, Gus? Mana coba. Ini uang kamu. Tak minta boleh nggak? Yang benar. Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau nggak? 7.000. Mau? Kalau mau, ini nyicilnya mas kawinnya biar. Kredit. Tapi kawin bojone dikredit. Lah iku nek iso bayar ditarik karo debt kolektor. Nadia mau. Niru kanjeng Nabi itu. Kamu niru kanjeng Nabi apanya coba?
Apanya? Apanya? Tidurnya. Apa pernah Kanjeng Nabi tidur ngorok? Buka nih gone hadis-hadis. Aura anak turu mangap. Tarikan satu hadis, Kanjeng Nabi tidur mendengur ngorok. Gak pernah. Saya kalau tidur, si cantik ngorok. Tak tutupi hidungnya. Lu ini jasa ngorok. Tak tutupi mulutnya. Saya kalau tidur ngorok enggak? Enggak. Alah. Angger wong tidur mesti ngorok tuh. Saya kalau tidur ngorok enggak? Mboten. Kayak tahu tidur di samping saya saja, payah kamu. Semoga bermanfaat barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta